Nah sengaja juga deh saya beli ya, makan ya. Ya, kadang-kadang pagi, kalau pagi jualan, kadang-kadang sore. Coba ditengok kembali. Oke, udah nyala berwarna hijau. Uangnya Rp200.000 ya untuk perbaikan KWH listriknya Kang Aceh beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini seperti biasa sahabat, saya melihat perkembangan progres bedah rumahnya Kang Aceh beserta keluarga. Tepatnya ini di hari ke-6 untuk pengerjaan bedah rumah Kang Aceh. Dan untuk di hari ini pun alhamdulillah ya, Panendi sama Pak Obi dari pihak PLN sudah nampak hadir di pembangunan rumahnya Kang Aceh untuk membenarkan ataupun ngebetulin KWH listrik yang bermasalah tentunya ya. Jadi kemarin KWH listrik Kang Aceh ini tidak bisa dipergunakan sahabat ya, karena ada permasalahan ketika token pulsanya itu sudah habis sahabat. Jadi insya Allah untuk hari ini segera akan dibenarkan. Jadi kalau misalkan ya KWH listriknya sudah normal kembali dan tentunya untuk lampu-lampunya sudah bisa menyala, Kang Aceh bilang ke saya akan mengerjakan semampunya Kang Aceh untuk di malam hari. Mungkin ini bisa menjadikan progres bedah rumahnya lebih cepat sahabat ya. Dan nampak seperti ini juga sahabat ya. Ini masih proses pemasangan GRC. Jadi kemarin di hari kelima separuh pemasangan asbes dan separuh pemasangan GRC sahabat. Namun sekarang masih dikerjakan kembali ya. Ya udah sahabat, kita langsung sapa saja. Untuk Kang Aceh nampak ada di depan ya. Nampak seperti ini untuk badan rumahnya tuh, Masya Allah, tabarakallah sahabat. Ya udah, assalamualaikum. Wah, ini Mace, sehat Mace? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Mace, mohon maaf, saya kesininya agak sedikit terlambat di Mace. Jadi KWH-nya sudah dibenerin? Udah, alhamdulillah udah biru menyala. Sudah nyala kembali? Ya. Sudah dikasih token belum? Udah. Udah, yang berapa? Ya, yang 20. Yang 20.000 saja. Oke sahabat, jadi kemarin ketika saya lagi live streaming kan banyak yang nanyain itu yang berkedip warna merah itu apa. Nah ini KWH ini tadi kemarin itu kan ada di atas sebelah sini. Nah sekarang sudah dipindahkan ke bawah sebelah sini sahabat. Dan ada penambahan dari kabel ya, karena memang kabelnya itu kurang mencukupi kemarin. Jadi kalau di atas kan gak bakalan mungkin juga sahabat ya, ketika token pulsanya habis harus manjat dulu, pakai teraja dulu kan. Kalau ke sini lah seimbang ya. Tapi kata Pita Aceh, alhamdulillah nyampe ya. Pendek-pendek. Nah, takutnya gak nyampe Mace. Oke, siap Mace. Coba ditengok kembali. Oke, udah nyala berwarna hijau sahabat ya. Nah, jadi kalau nyalanya berwarna hijau, ini sudah normal kembali untuk KWH listriknya. Ya udah Mace, silakan dilanjut lagi ya. Ini ada Yas. Yas, sehat Yas. Masya Allah. Oke Yas, diuruk-uruk aja Yas ya, itunya Yas ya. Biar kelihatan lebih cakep nantinya Yas, biar tidak terlalu ke bawah ya. Jadi sengaja kita uruk dikasih tanah seperti kayak gini sahabat tuh.
Masya Allah, tabarakallah. Yaudah, sekarang saya lanjut dulu ke dalam ya. Ada Abah Entang. Assalamualaikum Abah. Masya Allah, sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Bah, dilanjut kembali Bah. Ada Mangkan juga. Waduh, kemana kacamatanya? Oh, dibuka dulu. Kenapa? Ini kan baru pakai ini aja buat Ada sehat Mangkan? ya, sehat alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Mangkan ya. Gak dagang. Sekarang setengah hari. Oh, setengah hari. Tapi tadi sudah pagi. Belum. Tapi mau lanjutnya sore. Ngebantunya dari pagi sampai lohor, Hah. dari lohor jualan. Oke, siap. Silakan dilanjut. Ada Diki, Ki sehat Ki. Alhamdulillah. Silakan dilanjut kembali ya. Ada Mang Uus juga. Kita bersalaman dulu sama Mang Uus. Mang Uus sehat, Mang Uus. Alhamdulillah. Ada Mang Bayu. Bayu sini Bayu. Sehat dulu Kang Bayu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah sahabat. Ya ini Kang Uus proses di dapur sama Bayu dan kebetulan Abantang masih memasang GRC ya. Terus di atas juga sama nih Bangkan ada ya. Nah ini membuat sirkulasi udara nih di sini nih di apa namanya di atasin kusen pintu nih yang masuk ke dapur sahabat tuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Sahabat Cikalong Kulon Turun dan Kidul. Nah, ini Panendi ya dari pihak PLN yang mana Panendi ini waktu dulu nih yang memasang KWH listriknya di rumahnya Mbak Anon ya. Pasti pada tahu lah. Panendi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Panendi sehat? Alhamdulillah. Kebetulan Panendi nih saya kesininya terlambat. Jadi pemasangan bukan pemasangan, perbaikan KWH listriknya itu sudah selesai pas ketika saya datang ke sini sahabat. Dan sekarang mungkin saya akan langsung lanjut tanya kepada Panendi ini dengan berapa nih untuk upah yang saya keluarkan untuk perbaikan KWH keluarganya Kang Aceh. Berapa tuh Pak? Paling 250 lah. 250.000. Oke, siap. Bisa nego kan? Berapa tuh? 200.000. 200.000. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Masya Allah. Tapi ini mah sudah normal ya Pak? Udah normal. Tegangan juga bagus itu di kisaran 230. Wah. Ih, Lebih mantap. kapasitas bagus. Lebih kapasitas. Betul. Kemarin di Panendi itu kendalanya apa Pak Panendi? Dikarenakan itu dari instalasi kemungkinan itu dia pakai ground. Jadi KW untuk KW sekarang kalau dari netra itu ground itu kebojang di connect gabung sama netranya karena pasti Surabaya itu pasti ada bisa gitu. Jadi ground kalau untuk ground itu fungsinya bagus. Jadi fungsinya untuk tahanan petir. Bila mana ada petir, kita menyabar aliran listrik, meskipun kita jauh dari TM, masuk ke jalur kita listrik, kalau ada tahanan petir kita kemungkinan instalasi dijamin aman. Oh gitu. Jadi ada penyaringnya ya. Ya betul, fungsinya anti petir. Fungsinya anti petir, tapi jadi bermasalah tuh. Nah, betul. Kalau sekarang untuk di wilayah-wilayah kemungkinan besar dikarenakan pakai petir digabung sama netral. Jadi kendalanya ke KWH itu ada tulisan periksa. Ya jadi periksa terus ya. Betul, jadi bila mana ada kata periksa harus ke dokter gitu ya. Iya. Cuman posisinya
kadang-kadang orang wilayah itu pas kita memasukin token pulsa itu ya susah, kita harus konfirmasi dulu ke PLN. Betul minta kode. Betul. Namanya clear temper gitu. Iya. Oke. Nah ini penjelasan dari Pak Nendi sahabat ya, karena memang saya tidak tahu. Jadi Pak Nendi begini. Memang sebelum rumah ini dirobohkan, KWH-nya Kang Aceh ini memang sudah bermasalah. Betul. Namun bukannya saya gak mau benerin waktu itu, karena memang rumahnya juga kan mau dirobohkan. Betul. Nanti ajalah kalau minimal sudah 50% berdiri baru dibenarkan gitu. Ya udah deh sahabat, saya akan bayar dulu ke Pak Nendi ya. Ada diskon 50.000, alhamdulillah. Deh, Pak Nendi, saya ini uangnya Ya, terima kasih. 200.000 rupiah ya Alhamdulillah. untuk perbaikan KWH listriknya Kang Aceh beserta keluarga sahabat. Namun memang begini, kalau memang nanti ke depannya KWH-nya itu bermasalah lagi ataupun tidak bisa diperbaiki, ya langkah terakhir harus diganti ya Pak Nendi ya. Betul. Nah, Kita konfirmasi aja ke pihak PLN. baik. Ya, nanti saya juga konfirmasi ke Pak Nendi ya. Boleh, ya. Nah, begitulah sahabat Cikalong Pulau Turunan Kidul. Jadi, alhamdulillah untuk KWH listriknya sudah kembali normal dan untuk listriknya sudah bisa menyala. Nanti kalau malam gak bakalan gelap-gelapan. Jadi Mang Aceh juga gak bakalan ngambil listrik dari saudaranya Tetangga yang di sebelah ya? atas ataupun tetangga Tetangga sebelah. Jadi sudah bisa dipergunakan. Bisa dipergunakan. Bisa dipergunakan sahabat. Ya udah ya. Satu Gimana? saya dari informasi dari saya Ya. untuk melanjutkan untuk pemasangan instalasinya, kabelnya harus standar SNI ya. Iya. Jadi Supaya- jangan yang biasa-biasa. Betul. Mm-mm. Dikarenakan kalau standar SNI kemungkinan besar untuk penyeritaan listrik juga insya Allah. Iya, siap panen, siap. Nanti saya Satu lagi dengan lampu LED. yang LED. Betul. Itu lebih irit apa? Lebih irit. Lebih irit dan Meskipun wattnya 12 watt, tapi kemungkinan untuk pemakaian LED itu paling 2 atau 3 watt. Gitu. oh iya. Baik. Baik, nanti saya akan konfirmasi juga sama Kang Aceh ya mengenai kabel dan nanti lampu bohamnya sahabat. Sudah, sahabat Cikalong Pulau Turunan Kidul, saya akan kembali melanjutkan melihat aktivitas yang para pekerja. Pokoknya saksikan terus channel YouTube Cikalong Pulau Turunan Kidul. Ayo gas. Masa Ya, bantuan Elias, ke Elias.
Sama maju. Kalau mulai dia. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat, untuk di samping sebelah sini nampak untuk GRC-nya sudah terpasang full ya. Nah, ini bisa kelihatan untuk GRC-nya. Terus kita lanjut melihat untuk ke belakangnya. Untuk ke belakangnya juga sudah full untuk pemasangan GRC-nya. Berarti kita lanjut ke dalam, dan untuk di samping sebelah kanan sebelah sana, sahabat ya. Untuk di depannya nampak seperti kayak gini, sahabat, masih dengan proses pemasangan GRC. Nah, dikarenakan ini sudah lepas adzan duhur baru segini, sahabat, tinggal nanti naik ke nok yang di atas ya tuh, untuk apa namanya, nok asbes, dan naik juga nanti ke plafon. Nah, sebelah sini nih, ke langit sebelah sini. Nah, jadi untuk hari ke-6 baru segini, ini tepat bada duhur. Untuk di samping sebelah sini, sahabat ya, nah ini kelihatan masih polos. Nah, nantinya di sini akan dibuatkan juga jendela yang ada kacanya, sahabat. Namun kalau untuk busen mah, nah kita sesuaikan yang ini. Nah, karena kalau untuk yang ini masuknya itu ke ruangan dapur. Nah, nanti untuk di tengah-tengah sebelah sini nanti ada jendela juga, masih menggunakan kaca, namun dibuatkan nanti sama Mang Uus. Nah, kemarin banyak yang nanyakan juga kepada Mang Kan ya, sesuai yang disampaikan sama Mang Kan tadi, dari pagi sampai duhur Mang Kan membantu ya di rumahnya Mang Aceh. Dari duhur, nah inilah aktivitas Mang Kan, berjualan kue bandros. Jadi Mang Kan kemarin teh banyak yang nanyain kepada Mang Kan gitu kan. Nah, saya jelaskan gitu, sahabat. Jadi setengah hari Mang Kan membantu untuk di bedah rumahnya Mang Aceh, setengah hari Mang Kan juga berjualan. Nah, ini sahabat ya, mohon maaf sekali lagi karena Mang Kan juga kan ada kesibukan masing-masing gitu. Apalagi ya berjualan kue bandros seperti kayak gini. Dari awal saya mengikuti aktivitasnya Mang Kan sebelum berlanjut ke progres bedah rumah Mang Kan. Nah, ini Mang Kan itu berjualan kue bandros gitu, sahabat tuh. Nah, sengaja juga deh saya beli ya Mang Kan ya. Nah, mah yang ini aja mah. Yang masih panas, biar enak. Jadi ada dua macam Mang Kan ya. Mang Kan? Piringnya jadinya Mang Kan ya. Tanes aya dua macam Mang Kan. Maksudnya? Ah, iya, gula sama ini sama oncom. Ada. Nah, Mang Kan bisa dijelaskan sama Mang Kan. Kemarin banyak yang nanyain gitu Mang Kan gitu. Ya, yang barusan dikatakan sama AA eta Kang Yadi gitu, masalah bantu membantu ya mungkin nggak sehari sepenuhnya, nggak full. Iya. Jadi kalau apa habis duhur ya bantunya kadang-kadang pagi, kalau pagi jualan kadang-kadang sore gitu bantunya gitu. Jadi, dan kemarin juga ada banyak yang mengirimkan salam kepada Mang Kan, katanya salam buat keluarganya Mang Kan gitu. Dari subscriber Mang Kan, ya dari subscriber Cikalong Kulon Turunan Kidul Mang Kan. Insya Allah kata saya nanti bakalan disampaikan salamnya gitu. Mungkin alhamdulillah di luaran sana pun masih banyak orang yang menyayangi. Nanti juga kan saya balik lagi ke Mang Kan. Nah, pertanyaannya satu Mang Kan, itu teras sudah piringnya dulu. Teras itu udah dibuatan belum? Apanya? Teras buat duduk. Oh, buat duduk. Kemarin ada yang punya tanah katanya mau digugat. Jadi dapur juga agak kebingungan teh, mau dipindahkan kemana kalau misalkan gugatan itu terjadilah gitu. Oh, dapur yang baru Mang Kan buat. Lah, iya, itu ya udah kan, deh Mang Kan, nanti juga usah diterusin di sini ngobrolnya. Nanti di sana aja Mang Kan. Siap. Ya, saya akan berkunjung balik ke Mang Kan ya, karena
untuk di sini gak enak juga makan karena ini di progres yang lain Iya, gitu iya, kan ya. Betul. Nanti sahabat, saya akan tanyakan kembali, saya akan mengunjungi keluarga Mangkan. Nah, ini sedikit mengenai soal tanah ya. Iya, iya. Nah, jadi tanah itu yang kemarin Mangkan membuat dapur yang ada tungku habunya Mangkan. Nantilah kita ngobrolnya di sana aja Mangkan ya. Iya. Kalau di sini kan bukan di tempatnya. Ya, Mangkan juga kan lagi berjualan. Oke. Ya udah sahabat, kita langsung lanjut. Mohon maaf ya barusan obrolan dari Mangkan saya potong karena ini privasi saja sahabat. Nanti saya akan tanyakan kembali sama Mangkan dan nanti saya akan berkunjung ke rumahnya Mangkan. Udah itu teh? Hah? Kita makannya di mana? Di Gardu aja. Nah, ya udah tuh yuk ke Gardu. Bukannya nuhun belum dibayar mah. Lagi nuhun tak acan dibayar. Ini Mangkan. Ini dibuatin juga buat yang kerja. Ya udah. Ini masih nagok ininya Mangkan. Iya mas, bentar lagi buat anak buah mah gampang lah ini baru hampir matang. Iya. Nah sekarang ini Mangkan berjualan kemana Mangkan? Ya ke daerah Cikowak, terus ke Belener, nyampe ke Blender juga Mangkan. Ya dibilang terakhir lah di sana gitu. Kadang-kadang ada risi ya habis semua di situ. Kalau masih ada paling sedikit gitu. Paling sedikit. Nah, putar lagi nanti Putar balik lagi. sekalian balik ya Mangkan. Iya betul gitu. Sekarang berapa kilo Mangkan adonannya? Ya paling 2 kilo, 1,5 kilo, bagaimana ininya gitu. Iya, Nggak banyak-banyak, takutnya nggak habis kan sayang gitu. Kalau ya nanti makan cepat nggak asam kemakan, ya. Iya. Kalau gak habis kan gitu. Jadi Iya. kekuatannya itu gak lama ya Nggak Mangkan lama, ya. soalnya kan itu kelapa. Ya, kelapa itu kan mengandung Santan. cepati santan ya Mangkan. Kalau kelamaan ya asam gitu. Iya, kalau Kang Dede masih di sawah. Iya di sawah dari kemarin 1 hari lagi katanya. Itu ada hanca lah gitu. Iya, Belum yang selesai katanya. belum selesai Mangkan Iya, ya. betul. Nah, sahabat, insya Allah mungkin besok ataupun lusanya saya kembali mengunjungi Mangkan ya, karena baris ada sedikit hal yang nanti kita akan diskusikan lah kepada Mangkan sahabat ya. Jadi sekali lagi kemarin yang menyampaikan ataupun titip salam buat Mangkan, alhamdulillah udah saya sampaikan kepada Mangkan ya. Waalaikumsalam ke semuanya gitu. Ya Mangkan, jadi kemarin banyak gitu yang nanyain gitu. Jadi mohon maaf Mangkan begini karena saya itu kan melihat dengan kesibukannya Mangkan, karena saya juga kan privasi lah di sini Mangkan yang kerja itu. Kenapa sih Mangkan gak kerja di sini ya? Seperti yang dulu Mangkan dibicarakan. Nah itu Mangkan ya, mengenai banyak kalah karena kan Mangkan juga jangan sampai meninggalkan jualan Mangkan ini, takutnya nanti kan konsumen Mangkan pada kabur, pada hilang ya kan. Kalau Mangkan udah lama seperti kayak kemarin kan lama tidak berjualan, anggap ngebaru lagi Mangkan. Iya sering nanyain gitu, kemana aja kok nggak lama gak jualan. Gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti jualannya dari nol lagi Mangkan. Oke, betul. Kan kalau ini kan enak gitu kan, Mangkan biar lebih banyak juga konsumennya gitu kan, yang belinya biar tidak merasa kehilangan Mangkan. Iya, betul. Kan kalau lama itu Mangkan kemana gitu kayak kemarin lama banget gitu kan. Ya udah deh Mangkan, saya akan lanjut dulu ke istri saya Mangkan ya. Ini kira-kiranya yang di dalam sini ada yang mau kue bandros apa enggak? Ada yang mau kue bandros. Ini Mang Us gimana nih Mang Us? Ada mau kue bandros Mangkan enggak Mang Us? Mau. Biasa aja tuh menyebut maunya Mang Us. Yang semangat Mang Us. Mau nyobain nih. Mau nyobain. Borong lah 20.000. Iya, Masya Allah. Ya udah kita sambil istirahat aja sahabat ya. Nah sahabat, untuk saat ini saya ditemani sama istri dan Asep ya. Kebetulan stamina saya memang belum sehat ataupun belum pulih, jadi takutnya seperti kayak kemarin saya pukul 10 malam masih di sini. Ya, jadi takut gimana lah sampai gak kuat juga untuk saya bawa motor. Tapi alhamdulillah saya bisa pulang sampai rumah dan
malamnya saya bisa berkumpul sama keluarga saya, anak dan istri saya, sahabat. Dan ini istri saya lagi memakan kue bandros yang barusan beli dari Mangkan ya. Kebetulan ini ada dua ya, jadi antara manis sama asin. Nah kalau ini gula putih, kalau yang ini ada sambal oncom. Jadi memang perpaduan kue bandros ini enak. Kalau kita dicocolin sama sambal oncom enak, dicocolin sama gula enak, tergantung selera saja. Itu rasanya gimana sih, Mas? Enak. Enak. Ya enak. Panas-panas. Enak kalau ayang bayar. Lebih enak lagi. Nah jadi istri saya juga sudah tahu, sahabat, ketika saya ada di progres bedah rumahnya Mang Aceh ya, saya nongkrongnya di sini ya, tempat peristirahatan saya maksudnya. Nah ini di pos yang ini, sahabat. Jadi saya jeda dulu sebentar, jalan lagi, jeda dulu sebentar, jalan lagi. Dan permohonan maaf dari saya, sahabat, mengenai kemarin ya, atas pembahasan saya dan pembicaraan saya ketika saya lagi berbicara dengan keluarganya Mang Aceh ataupun sama anak-anak Mang Aceh. Itu permohonan maaf, tidak bermaksud seperti gimana, sahabat. Itu mas saya cuman menjelaskan saja, takutnya banyak yang nanyain gitu kan ke anaknya Mang Aceh, dari mulai yang besar terus sampai yang yang bontot gitu. Dan saya juga menjawab dengan kemarin banyak yang menanyakan kenapa Mangkan tidak bekerja di pembangunan progres bedah rumahnya Mang Aceh. Nah kita sudah bisa saksikan sendiri ya, karena Mangkan juga berjualan, sahabat. Jadi kita masing-masing mempunyai aktivitas. Jangan sampai Mangkan itu konsumennya pada lari, karena yang jualan kue bandros itu banyak ya mah di sini. Banyak. Bantuannya digilir. Mm-mm. Kalau bantu di sini pagi jualan duhur. Kalau misalkan pagi gak ada, jadi bantu kesininya habis duhur, habis jualan. Iya gitu. Jadi saling membantu gitu, saling membantu, dan Mangkan juga memahami soal itu ya, sahabat. Mohon maaf ya, sahabat ya, kalau misalkannya ada penyampaian saya ataupun gimana gitu, itu permohonan maaf. Memang karakter saya itu seperti kayak gini, sahabat. Jadi mudah-mudahan dapat dimengerti dan tetap kita semua saling bisa menjaga tali silaturahmi. Mah, ya udah bayar dulu ke Mangkan ya. Udah, sahabat, karena kue bandrosnya belum saya bayar kepada Mangkan, kita lanjut untuk bayar dulu nih. Mana Mangkan? Mangkan tadi itu berapa kan? Masih kena ayat tuh Mangkan. Ayo udah deh, bikinkan lagi deh mah, kasih aja uangnya semuanya mah. Untuk kirim ke Mangkan? Enggak, dikasih aja Mangkan ya. Mangga. Gimana? Dan wae habis masuk abi mah pilih kira. Ente langkung Entah kan wios Mangkan. Kan wae. Ente langkung ieu kan aya keneh. Maksudnya ente kan wae yang Mangkan eta mah lebih nama. Enggak dan iya. Gitu. Ya. Ya, makan, makasih ya Mangkan ya. Nampak seperti ini, sahabat, untuk pemasangan GRC depan rumahnya Kang Aceh ini, sahabat ya. Alhamdulillah untuk sirkulasi udara ataupun loster dari samping sebelah sini ini nampak di atas. Nah tinggal dipasang GRC untuk di luarnya. Kebetulan Kang Us sama Bantang yang didulukan itu ya khususnya ada di dalaman ini dulu ya untuk pemasang GRC-nya. Nah jadi buat sementara, sahabat, untuk saat ini yang di double GRC-nya itu ada di ruang utama ataupun di ruang tamu nih, sahabat nih, dari mulai pintu masuk nah lalu ke sebelah sini. Jadi memang ini harus semuanya juga di double berikut untuk kamar ya. Jadi ada 1, 2, 3 kamar yang harus di double GRC. Kalau untuk ke dapur yang ke sebelah sini, ini di double ataupun tidak di double juga pastinya bagus, karena ini ada di ruangan dapur, sahabat.
Nampak seperti gini, sahabat semuanya, untuk pemasangan asbes daripada depan rumahnya Kang Aceh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini juga segini sudah kelihatan sahabat. Apalagi kalau nanti sudah full ya, full untuk pemasangan GRC maksudnya sahabat ya. Nah ini mohon maaf sahabat. Tuh. Jadi nanti kalau untuk GRC-nya sudah terpasang sahabat, insya Allah saya juga akan dulukan untuk pemasangan RAM di sebelah sini nih ya, sambil sebagian memasuk ke pengomponan biar tidak kelihatan dari bekas paku yang di sebelah sini sahabat. Ini 1, 2, 3 nya ini banyak pakunya, nanti kita masukkan dulu ke pengomponan. Saya akan coba dekati ya seperti kayak gimana. Dan ini untuk di atas ada Kang Uus, bawah ada Kang Aceh, lalu ada si Akang di sini. Terus berlanjut di sini ada Abah dan Bayu lagi memplaster untuk di samping sebelah kanan sahabat. Masya Allah, betul sahabat. Sekarang saya berlanjut ada di dalam sahabat ya. Nah, nampak seperti kayak gini untuk dalamannya. Alhamdulillah untuk pemasangan GRC nya ini sangat rapi kelihatan sahabat ya. Nah, tinggal masuk ke pengomponan saja tuh. Jadi seperti kayak gini. Terus ini kita tengok untuk ke depan sahabat. Nah, Masya Allah, cakep ya. Nah, kita langsung lanjut dulu ke sebelah sini dulu sahabat, ke apa namanya, ke kamar ya. Nah, kenapa tadi yang saya bilang tadi ini harus di double sahabat, karena memang nah biar tidak kelihatan tulang belulang seperti kayak gini nih. Kan ini kelihatan ya tulang menulangnya. Loh, terus yang ini juga. Nah, di sebelah sini, nah dikarenakan kan ini rumahnya rumah semi permanen sahabat. Jadi ketika penyimpanan loster seperti kayak gini ini kelihatan. Nah, jadi harus menggunakan balok lagi di bawah seperti kayak gini. Jadi nantinya bisa dihilangkan itu teh biar kelihatannya rapi. Nah, ini harus di double GRC. Terus yang di sebelah sini juga untuk di kamar tengah tentunya sama juga untuk di kamar tengah. Nah, kalau untuk di kamar depan nantinya kalau untuk di sebelah sini gak ada sahabat ya, adanya tuh di sebelah sini losternya. Nah ya, nanti kenapa nih Kang Yadi untuk losternya ataupun sirkulasi udara untuk di kamar depan tidak ada. Nah, sekali lagi di sini nanti ya dipasangkannya. Kita berlanjut lagi untuk ke ruangan yang nantinya akan dijadikan dapur sahabat. Nah, seperti kayak gini. Sekarang untuk kusen pintunya nanti ini sudah terpasang, dan untuk MCK-nya ada di sebelah sini sahabat ya. Ya, saya juga kan di sini menyesuaikan tempat ataupun tanah milik pribadinya Bang Aceh. Adapun nanti untuk keluar ada sebelah sini nih sahabat nih ada ya tempat lagi sedikit lagi di sini. Nanti ya kita buatkan untuk tungku hawunya sahabat ya. Jadi nanti dapurnya ada 2 ya, mudah-mudahan untuk di ruangan yang ini sahabat kedepannya Bang Aceh bisa memiliki kompor menggunakan gas LPG. Jadi untuk yang di luaran sana itu Bang Aceh bisa menggunakan tungku hawu dengan kayu bakar ya. Jadi mengurangi nantinya gitu biar tidak apa-apa itu menggunakan gas LPG. Setidaknya kalau nanti kearifan lokal ataupun tempat hawunya masih ada karena di sini hutan sahabat tuh ataupun perkebunan. Jadi tinggal cari aja, plus banyak tuh kayu bakarnya.
Ya, begitu sahabat. Nah, jadi insya Allah nanti untuk pengerjaan yang ini, nah ini agak sedikit dikebelakangin. Nah, untuk MCK yang di sebelah sini, kita fokus dulu ke pemasangan GRC dulu sahabat. Untuk dari bawah, nah ini untuk dari mata hebatnya di plaster sahabat ya. Nah, jadi nanti juga kalau semuanya sudah terplester, semuanya sudah teraci, insyaallah ya, insyaallah pasti bakalan lebih rapi. Sekali lagi dengan ukuran rumah ini 5 kali 6 meter sahabat. Tuh ada 3 kamar sesuai ya. Kemarin memang banyak permintaan ke saya ketika sebelum dirobohkan rumahnya Bang Aceh ini harus terdiri dengan 3 kamar. Sekarang alhamdulillah sahabat. Jendela yang di sebelah sini, nah nampak ya sekarang sudah kelihatan untuk nampak jendelanya. Ini 1, 2, terus di samping sebelah kanan saya juga 1, 2, jadi semua total itu ada 4, termasuk sama yang di kamar, jadi totalnya 6 jendela. Nah ini nanti kalau sudah terpasang ramnya, ram jendela sama pintunya, wah ini pasti jadi luar biasa sahabat. Insya Allah nanti apalagi kanopi untuk di depan sudah tampak ada, wah cantik lagi sahabat. Nah ini sahabat nih, Fikri sama si Teteh ya, cucunya Mang Aceh dan si Bibi. Ini si Tetehnya, kebetulan Kang Dik-Dik bapaknya bekerja kembali ya. Mana Fikri? Fikri sini Fikri. Fikri sini lihat Om jadi. Ganteng juga ya. Ini mirip sama siapa deh? Mirip sama Mang Aceh. Wah kalau Mang Aceh enggak Fikri, Fikri dadah dulu, dadah. Dadah. Dadah dulu. Ya dadah. Fikrinya gimana, dadahnya gimana? Ayo. Murah senyum sahabat ya. Tuh, jadi cucunya Bang Aceh itu laki-lakinya 2, yang perempuannya 1. Masya Allah. Bi, lagi ngapain Bi? Kayu bakar.
Cari kayu bakar. Wah, jangan dicari atuh Bi, kan itu teh banyak. Ya, nah ini Bibi sahabat lagi beresin kemarin sisa puing-puing ya, ataupun dari kayu bambunya. Nah nanti dijadikan buat kayu bakar. Nah Bibi kan mau ngukus nasi nantinya ya, masak air. Wah, gak usah ribet loh, karena banyak juga kayu bakarnya sahabat. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat tidak terasa ya, kurang lebih ini tepat pukul 2.30 sahabat ya. Saya dari pagi masih ada di sini untuk melihat perkembangan di hari ke-6 progres bedah rumahnya Mang Aceh. Bi, itu daun singkong siapa, Bi? Oh, punya Bu Imas. Wah, sayangnya sedikit ya, Bi ya. Iya. Tapi kalau banyak dipinta, Bi. Buat ini, Bi. Hah? Oh, ada di atas. Ngalah dong. Ngalah dong. Ya, kayaknya enak tuh. Fikri bantuin neneknya. Nah, ini Bibi sahabat tuh ya, lagi ngumpulin kayu bakar. Aduh, ya Allah. Khas dapur. Bekas dapur ya, Bi ya. Ya kelihatan itu pada hitam. Itu ke tangan bibinya juga hitam, Bi. Iya. Karena kelihatan kalau bekas dapur mas sahabat ya. Tuh, awas Bi, hati-hati. Jangan sampai nginjek paku, Bi. Mungkin Bibi udah kuat. Kuat kalau nginjak paku, Bibi. Waduh, punya ilmu kebal nih Bibi nih. Ya, alhamdulillah, ramai banget sahabat ya. Sep, ini Bayu apa sih yang dirasa, Sep? Kayaknya dia galau, galau dia. Ya kayaknya pengen ini, Sep, pengen main, Sep. Ini sekarang hari apa sih? Malam minggu. Malam minggu ya? Oh iya, lupa ya. Hari Sabtu malam minggu sahabat. Kalau anak muda ya biasalah. Ini boybandnya, boybandnya Kampung Lebak Bitung ini. Oh iya, wih, di handphonenya itu Android. iPhone bukan? iPhone bukan, yuk? Bukan. Apa tuh? Samsung. sama Kang Yadi juga pakai Samsung ya. Alhamdulillah, jadi Bayu ini sahabat bantuin untuk pengerjaan rumahnya Kang Aceh itu dari awal, dan ini kemarin Kang Asep gak ada, sekarang nampak hadir lagi ya. Gak tahu dah kemarin juntai kali ya. Meriang, Ang. Hah? Meriang. Oh, jadi kemarin meriang. Dia pembangunan pasti meriang, Ang. Nah, pantesan digoro-goro. Ang juga nyari cangkeng, Sep. Tempat dikit sama saya. Apa dikit apa? Di cangkengnya. Oh ya udah deh, mau ditepain silahkan semuanya aja lah. Kita mere. Tadi ada dikit. Kan banyak-banyak. Malu. Apa, Sep? Kali Bayu mau promosi. Ya, promosi. Malam minggu, gitu. Iya, malam minggu silahkan kalau mau promosi Iya, silahkan. Bayu silakan aja, Bayu. Silahkan kalau mau promosi. Tapi ada loh di sini, Sep. Ada perawannya. Mana? Nih. Oh, Ih. Enggak, Ang, udah ada, Ang. Wow, orang mana tuh? Orang mana? Ya, dekat. Oh, dekat. Tapi ini luar biasa loh, anak muda seusia Bayu ini, beh. Ada Udah, dua, Ang. apa? Ada dua. Wih, dia sombong amat Bayu. Ada dua ceweknya. Ceweknya ada dua. Coba, Ang, ceweknya disut, Ang. Pinggir. Antar. Mace, dadah dulu dong. Dadah. Neka mana Mace yang makin dadahan? Aduh, di progres bedah rumahnya Kang Aceh ini Masya Allah luar biasa, ramai sekali sahabat ya. Banyak anak-anak juga. Kalau di sekitaran jam segini pada kumpul, apalagi nanti sore nanti, pasti lebih ramai lagi. Tapi alhamdulillahirobbilalamin sahabat ya, gak ada tukang dagang. Jadi saya teh gak ngejajanin nih. Aduh, Allahu Akbar ya. Ya udah, Mace, gimana Mace? Lancar Mace? Lancar gak? Ini pemasangan GRC. Tinggal sedikit lagi dapur sama ini
atas kamar belum. Ah, jadi ini dulu dihentikan ya untuk depannya dulu ya Mace ya. Kamar belum. Gimana Mace? Kamar belum. Kamar belum. Yang ini? Ya yang Iya. Nah, jadi depan dulu kata Mang Aceh ya. jadi depan dulu lah. Seadanya bahan. Iya. Ini itu berapa lembar lagi GRC-nya Mace? 13 lembar. Oke, ini bakalan cukup lah. Nanti akan dilihat untuk ke dalamnya seperti kayak gimana. Buat atap 10. Ah, Buat atap 10 lembar. buat atap 10 lembar. Buat kamar berapa lembar lagi? Berarti kurang ya? Mau dilapis ya. Berarti kurang. Kalau gak dilapis ya jelek Mace. Tinggal 1 lembar. Kata dua kalau double berarti Berapa, Bah? pokoknya dua ruangan lagi, dua gebing lagi gitu. Ah, Dua gebing lagi ya pokoknya mah jadi itu salamar mah. Jadi kita dua sekatan. iya. Tiga dua sekatan. Ya, kalau mau di ini doang boleh, kalau mau langsung ya boleh. Ini kan kalau di pinggir sebelah sini Ban yang ini nih. Kalau gak di double kan kelihatan tuh. Jelek gitu kelihatannya. Tapi ya kalau dipasangin lagi ya bisa kasih kan. Juga di double, Iya. double bisa. Oke. Berarti kalau itu kan tinggal 13 lembar lagi. Ini selesaikan aja dulu yang luarnya aja dulu ya Bah ya. Nanti kan kelihatan untuk atap sama lapisan kamar Bah. Oke, siap sahabat. Nah, Mace, Ya. berarti kita akan menghabiskan dulu GRC yang ada ya. Ya. Nah, kemarin kan kalau untuk belanja asbes itu kan 50 lembar. Ya. Nah, kalau untuk GRC-nya kan itu 40 lembar kemarin. Jadi perbedaannya itu 10 lembar ya antara GRC dan asbes Mace. Gitu. Sekitar kekurangan paling lah 10 juga. 10 lembaran. Iya, ya maksudnya dipasangin dulu yang ada, Iya, nanti dulu. kelihatan kan ya kekurangannya itu kelihatan gitu. Tapi untuk ini Mace untuk instalasi nanti listrik udah diinin, udah disiapkan. Udah siap tinggal nyambung loh. Ya, tinggal. Beli itu stop kontaknya belum, Nah itu kan mungkin sekalian aja Mace. colokannya belum. Stop kontak, colokan, Ya separuh. udah ada. Udah tinggal nyambung aja. Iya, karena kan itu belum ya Mace ya. Belum. Oke sahabat ya, jadi stop kontak itu belum dan nanti kita lihat untuk kekurangan GRC-nya itu berapa lembar dan mungkin sekalian sama keramik ya nantinya. Mudah-mudahan sahabat ya donasinya cukup dan bertambah lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Untuk di hari ke-6 progres bedah rumahnya Kang Aceh beserta keluarga untuk pemasangan GRC dari mulai belakang ke pinggir kanan dan untuk ke samping kiri juga alhamdulillah nampak sudah selesai sahabat, namun tinggal segini lagi untuk di atas ram jendela sahabat ya. Untuk di depan kita tengok dulu sahabat seperti kayak gimana cantiknya rumahnya Kang Aceh nih di sini sahabat. Luar biasa alhamdulillah ya. Sekarang listriknya sudah normal kembali sahabat. Tinggal kita memasangkan ya beberapa stop kontak sahabat dari mulai kamar, depan, ruangan tengah dan lalu ke dapur sahabat ya. Nah seperti ini untuk pemasangan GRC-nya alhamdulillah ini dikerjakan sampai hampir maghrib ini teh sahabat ya. Yang kerja di sini Masya Allah sangat luar biasa. Bayu yang selalu membantu, Abah, Entang dan Kang Uus. Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah. Sedikit saya akan menginformasikan kembali sahabat untuk di samping sini ini untuk yang masuk ke dapur itu tentunya pasti ada sirkulasi udaranya dan pasti ada jendelanya juga sahabat ya. Nah untuk di sebelah sini, nah seperti kayak gini sahabat, Masya Allah tabarakallah sangat luar biasa
untuk di perkembangan di hari ke-6 progres bedah rumahnya Mang Aceh beserta keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sahabat, Mang Aceh, Mbah Entang, Bayu juga. Insya Allah nanti saya juga menyesuaikan ya untuk Jang Bayu. Nah, karena membantu dari awal sampai sekarang selalu nampak hadir. Insya Allah saya juga gak bakalan intinya tenaga orang itu gak bakalan sampai saya tidak dibayar. Tapi nanti ya Kang Bayu ya, insya Allah pasti ada royaltinya dari saya. Mang Aceh, gimana perasaan Mang Aceh hari ke-6 nih Mang Aceh GRC? Untuk dari mulai pinggir kanan ya, sama belakang dan sama depan. Tentunya untuk ruang utama juga nih nampak sudah terpasang. Gimana tuh perasaan Mang Aceh? Perasaannya ya bahagia ya. Ini berangsur-angsur pembangunan ini mulai terlihat ya Kang Yadi ya. Iya, iya. Dan nggak lupa saya mengucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur dimanapun berada ya. Semoga beliau-beliau mendapatkan imbalan yang berlipat ganda ya, harta yang berlipat, penuh berkah dan barokah. Dan buat Kang Yadi yang selalu berusaha untuk menjembatani pembangunan sosial, mudah-mudahan beliau katanya sakit pinggangnya kambuh lagi, Ya, cepat sembuh dan minta doanya lah Mang Aceh. Ya, imbalan yang harta yang berlimpah, sehat walafiat kembali ya. amin, amin. Dan semua para pen, subscriber semua, moga-moga sukses selalu ya atas doanya. Terima kasih. Amin. Dan kepada seluruh teman-teman, tetangga, warga di sini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya dan supportnya, doa dan sekaligus kerjanya juga. Kami juga merasa terharu ya. Mungkin kami tidak bisa membalas dengan secara materi ya. Mungkin kami membalas dengan doa ya. Mudah-mudahan semuanya sukses, selamat, sehat. Amin. Amin. Bah, ada yang disampaikan Bah? Ya, kalau bagi saya selaku adiknya ya gak bisa bercerita lebih panjang ya, mungkin saya bersyukur aja lah, bersyukur alhamdulillah gitu ya, moga-moga sukses semuanya lah. Amin, amin. Ayah. Sehat selalu Kang Yadi. Ya, intinya terima kasih aja dulu buat Abah, buat Bayu juga, buat Kang Us ya. Kang Us sehat selalu juga Kang Us ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan karena perjalanan kita masih cukup lumayan panjang ya. Ya udah Mang Aceh, kita tutup seperti biasa dengan doa ya, Bah. Kita berdoa mulai dan berdoa bareng-bareng sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal ijabata ala ma uridu majani ya ma ya'lamu hawaiji syailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kharab wa tuqda bil hawaij wa tunaru bir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqil gamamu bi wajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dah, mungkin segitu aja sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul untuk di perkembangan hari ke-6 bersama saya Yadi Haryadi di channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Kidul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.